Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai pembahasan Kitab makanan dan penyembelihan. makanan dan penyembelihan. Tafadhali, silakan. Kitab makanan dan penyembelihan. Tiap-tiap benda di permukaan bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal. Hukum asli segala sesuatu Halal. hukum asli bukan haram. Masuk kita ke hutan, jumpa binatang. Apa hukum asli binatang itu? Halal. Hukum asli bukan haram. Kalau ditanya orang, apa hukum asli? Halal. Halal. Dia berubah menjadi haram kalau ada dalil. Apa hukum memakan daun nih? Halal. Halal. Berubah menjadi haram kalau ada dalil yang mengharamkannya. Lingkari, hukum asli halal. Terus. Kecuali kalau ada larangan dari syara atau karena mudaratnya. Sabda Rasulullah SAW. Hukum memakan ini Halal. halal. Tapi kalau ini dimakan, dikunyah, masuk ke dalam usus, dia tidak hancur karena ini plastik. Usus bisa rusak, bisa datang mudarat, bisa dioperasi. Apa hukumnya nih? Haram. Kenapa jadi haram? Karena ada mudarat. Mudarat. Su'ila Rasulullah SAW, Nabi ditanya anis samni, minyak. Pernah dengar minyak samin? Nah, lingkari samni, minyak samin, minyak sapi. Wal jubni, keju. Wal fira, kulit binatang. Kulit kambing, kulit sapi, kulit kemarin kan mana kulit sapi kambing kemarin waktu kurban? Ada di jemur dekat dapur. Faqala, kata Nabi, halal. Ma ahalallah fi kitabihi, yang dihalalkan Allah dalam Al-Quran halal. Wal haramu ma harramallah, yang haram itu diharamkan Allah fi kitabihi. Wa ma sakata anhu, kalau Allah diam, tak ada disebut dalam Quran, fahuwa mimma afalakum, berarti dimaafkan. Lanjut. Binatang air. Binatang yang hidupnya di dalam air semuanya halal. Baik yang berupa ikan ataupun bukan. Mati karena ada Semua ikan, ada ikan yang tak dalam air? Enggak. Semua ikan halal. Baik ikan maupun yang semua yang dalam air. Mau ikan maupun bukan. Apa yang dalam air bukan ikan? Kepiting. Kerang. Udang. Cumi. Katak nanti kita bahas. Mati karena ada penyebabnya ataupun tak mati. Ada ikan, mati dia di air. Boleh dimakan? Boleh. Ada kambing, mati dia di darat. Boleh dimakan? Enggak. Kambing mesti disembelih. Ikan? Tidak. Tak disembelih. Seandainya ikan mesti disembelih, matilah kita menyembelih ikan teri. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu, soidul bahri, semua binatang buruan laut. Wa ta'amuhu, makanan laut. Mata'an lakum, sebagai nikmat, mata nikmat bagi kamu. Walis sayyarah, dan bagi orang rombongan unta, rombongan musafir naik unta, itu namanya sayyarah. Sayyarah di zaman modern artinya mobil. Iltaqathu ba'dus sayyarah. Nabi apa yang masuk dalam sumur? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diambil sayyarah. Itu yang dalam Quran surat Yusuf. Iltaqathu ba'dus sayyarah. Semana pula Nabi Yusuf diambil mobil. Sayyarah di situ bukan mobil. Sayyarah artinya rombongan musafir naik onta ramai-ramai. At-tahuru ma'uhu, airnya suci. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Laut itu, danau, airnya suci. Bangkainya halal. Yang hidup di air dan di darat. Terus. yang hidup di air dan di darat. Binatang yang dapat hidup di air dan di darat seperti katak, buaya, dan kepiting hukumnya haram atau tidak halal dimakan. Binatang yang hidup di air, hidup juga dia di darat. Katak.
katak tu, masukkanlah ke air. Masukkan ke akuarium, tutup sebulan nih. Mati apa hidup? Hidup. Hidup. Buaya. Buaya hidup. Tapi ada buaya yang tak bisa di air. Buaya darat. Buaya darat tak bisa dimakan. Tadi katanya kepiting halal. Nih, ini katanya haram. Kepiting. Maka kepiting ada dua jenis. Ada kepiting yang di laut. Kalau dinaikkan dia ke darat, mati. Ada kepiting yang bisa di dua alam. Amfibi. Maka kepiting yang dua alam, hukumnya haram dimakan. Menurut mazhab Syafi'i. Ada kepiting itu warnanya hitam. Kepiting bakau. Sebesar piring dia. Itu di darat hidupnya. Di samping-samping pokok bakau. Atau ada kepiting yang memanjat pokok kelapa. Kepiting yang bisa memanjat pokok kelapa. Hidup di darat. Menurut mazhab Syafi'i haram. Dimasakkanlah untuk saya satu piring besar. Dibuat sambal asam manis. Di meja itu pejabat-pejabat semua. Komandan Kodim takut makan kepiting. Pol tentara, Kapolres takut makan kepiting. Padahal mereka pakai pistol, pakai seragam. Kenapa dia takut? Karena Kolesterol. Habis saya makan sendirian. Saya tak ada kolesterol. Sehat walafiat. Bupati, Bapak makan? Tak sanggup Pak Ustaz. Itu kami masakkan untuk Ustaz. Padahal dia hidup di dua alam. Kepiting ini yang besar-besar ini, hitam warnanya, itu hidup di darat. Kenapa Ustaz makan? Tapi haram. Menurut mazhab Syafi'i haram. Menurut mazhab Maliki makruh. Lanjut. Binatang darat. Binatang yang hidup di darat ada yang halal dan ada yang tidak halal. Yang halal adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan kuda. Unta, sapi, kerbau, kambing, kuda halal. Uhillat lakum bahimatul an'am, binatang ternak. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan yang khaba'is. Lingkari khaba'is, menjijikkan. Sabda Rasulullah dari Jabir, Nabi menghalalkan daging kuda. Daging kuda halal. Yang pernah makan kuda, angkat tangan. Ada sate kuda di Brastagi. Dari Siantar ke Parapat ada sate kuda. Yang haram dengan nas, himar jinak. Himar dalam kurung, himar keledai. Himar jinak, zebra. Dua keledai. Setiap yang mempunyai taring. Semua binatang yang punya taring. Ular boleh dimakan? Ular bertaring. Buaya bertaring. Setiap burung yang mempunyai kuku tajam. elang. Elang, raja wali, burung hantu. Burung merpati? Enggak. Burung merpati kukunya tumpul. Ada burung merpati potong kuku. Kenapa? Yang dimaksud kuku tajam di situ adalah dia memangsa. Lingkari kuku tajam tadi. Bukan kuku tajam dimaknai harfiah. Memangsa dengan kuku. Burung elang kalau dia menangkap ikan pakai apa? Kaki. Pakai kukunya itu. Memangsa. Sedangkan burung merpati enggak. Burung merpati, burung puyuh dia tak pakai kuku, tapi pakai paruh. Pakai paruh. Kalau kukunya dipakainya untuk memangsa, haram. Dari Jabir, Nabi melarang pada tahun Maliki kan. Khaybar, melarang luhumil humur al-ahliyah, himar jinak. Rasulullah SAW berkata, kullu dzinabin, semua yang punya taring haram dimakan. Semua binatang yang bertaring haram binatang. Haram dimakan. Nabi SAW melarang kullu dzi mikhlabin, semua burung yang punya kuku tajam.
buat dalam samping hadis itu berburu dengan binatang pemburu dengan kuku. Haram karena kita disuruh membunuhnya. Ada binatang itu yang haram karena kita disuruh membunuhnya. Ular. Kita disuruh membunuh ular. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam. Ular dan kalajengking. Ular haram dimakan, kalajengking pun haram. Yuk ke rumah aku yuk makan bakwan. Bakwan apa? Bakwan kalajengking. Haram. Gagak. Burung gagak haram dimakan. Tikus. Tikus bertaring dan menjijikkan. Anjing. Anjing galak. Anjing galak maupun tak galak haram. Burung elang. Anjing galak itu maksudnya anjing galak, bukan anjing ketawa. Galaknya kaden. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, khamsu fawasiq. Ada 5 binatang jahat. Yuqtalna, wajib dibunuh. Fil hilli wal haram, di tanah halal maupun tanah haram. Al hayyatu, ular. Wal ghurab, gagak. Wal fa'rah, tikus. Wal kalbul aqur, anjing. Wal hid'ah, elang. Dari Abdullah bin Abbas, Nabi melarang membunuh 4. Ada 4 binatang haram karena kita dilarang membunuhnya. Binatang itu haram dimakan karena tak boleh dibunuh. Kalau yang tadi, binatang itu tak boleh dimakan karena wajib dibunuh. Elang, tikus, ular, anjing. Yang berikut ini, binatang ini haram dimakan karena tak boleh dibunuh. Contohnya semut. Yang kalian makan semut. Lebah, tak boleh makan lebah. Ada orang makan lebah. Ada. Di kampung-kampung masih banyak orang makan lebah. Waktu memotong sarang lebah di atas pokok kayu, kan jatuh sarangnya itu. Di dalam sarangnya itu ada anak lebah. Anak lebah itu dipepes. Pernah kalian dengar? Tak pernah dengar? Berarti kalian termasuk spesies yang tidak pemakan lebah. Masih banyak orang di kampung memepes lebah. Ini hadisnya. Tak boleh bunuh 4. Lebah. Wal hudhud, burung hudhud. Wassor, burung suradi. Berikutnya haram karena kotor. Haram karena kotor, menjijikkan. Kutu. Pernah dengar orang makan kutu? Sambil mencari kutu kepala, dimakan. Kenapa kau makan kutu? Dia sudah memakan darahku, maka aku makan pula dia. Ulat. Pernah dengar orang makan ulat? Ulat sagu. Potong batang sagu, busuk pangkal sagu tuh muncul ulat. Dimakan ulat. Yummy. Kepinding. Kasur kalian dijemur. Kalau tidak berkepinding. Kutu anjing. Menyeramkan semua. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Diharamkan bagi mereka semua yang buruk. Lanjut. Sesuatu yang bukan binatang. Bukan binatang. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, candu atau opium, arak, batu, kaca, dan lain-lainnya. Makan batu, makan kaca. Yang menjadi pokok haramnya makanan, sebagaimana telah diterangkan di atas, yang menjadi pokok haramnya makanan ada 5. 1. Nas dari Quran dan hadis. 2. Karena disuruh membunuhnya. 3. Karena dilarang membunuhnya. 4. Karena kotor. 5. Karena memberi mudarat. Nas dari Quran seperti firman Allah. Huriman alaikumul maitatu. Tak boleh makan bangkai. Waddamu, darah. Lahmul khinzir, Daging babi. Uhilla li ghairillah, disembelih bukan atas nama Allah. Untuk sajen pokok kayu rindang, untuk gunung.
ku potong kambing ini untuk gunung, hai gunung jangan kau meletus. Boleh dimakan? Haram. Tak boleh. Wal mauquzatu, binatang yang Tercekik. tercekik. Binatang kambing diikat dia mau kurban, berputar-putar dia cari rumput, tercekik, mati. Boleh dimakan? Enggak. Tak boleh. Wal mauquzatu, terjatuh. Ada burung, itu selalu burung jatuh menabrak kaca yang di lantai 2 tu. Tak tahu dia itu kaca, disangkanya bolong. Pang! Jatuh sebelah sana. Boleh dimakan? Tidak. Tak boleh. Wal mutaraddiyatu, tertanduk. Belaga 2 kambing. Belaga 2 kambing, pup, tumbang 1 mati. Tak sempat disembelih. Boleh dimakan? Tidak. Tertanduk dia. Wan natihatu. Wan natihatu. Terjatuh, tertanduk. Wan natihatu wa ma akalas sabu'u. Binatang akalas sabu'u, yang diterkam binatang buas. Tiba-tiba ada harimau menyasar, diterkamnya ayam. Dimakannya kepala ayam tu aja. Tinggal ayam tu. Boleh dimakan? Tidak. Tak boleh. Kata harimau tu, aku makan kepalanya, badannya untuk kalian lah sarapan pagi kata. Boleh? Enggak. Tak boleh. Illa ma zakkaitum, kecuali sempat disembelih. Belaga kambing, pom, tumbang 1, belum sempat disembelih. Wa ma dzubiha 'alan nusub, disembelih untuk berhala. Ada patung besar, disembelihkan kambing di bawah. Patung besar, disembelihkan ayam di bawah. Tak boleh makan. Menyembelih. Lanjut. Menyembelih. Dari ayat di atas jelaslah bahwa binatang yang halal tidak halal dimakan kecuali apabila disembelih menurut aturan yang telah diisyaratkan oleh agama. Selain itu, ikan dan belalang halal dimakan walaupun tidak disembelih. Ikan tak disembelih, belalang tak disembelih. Pernah kalian makan belalang? Ya. Saya waktu ibtidaiyah, di tanah lapang tu rumput menghijau lapangan bola. Kalau berjalan terbang belalang tu. Kami tangkap belalang tu, kami panggang. Gimana rasanya? Udah lama, saking lamanya lupa udah rasa belalang. Goreng belalang ada di Jawa, boleh. Tak disembelih. Tapi jangan disiksa. Jangan kalian pegang belalang, kalian panaskan minyak. Tak boleh. Tidak boleh menyiksa binatang. Kalau menyembelih, sembelih pakai pisau tajam. Kalau membunuh, pukul sekali. Tak boleh. Tak boleh menyiksa binatang. Jangan sampai kalian menyiksa binatang. Kalau ada anak kalian main binatangnya, itu ada anak kecil ditangkapnya ikan, dimain-mainkannya di air. Saya ambil, saya lepaskan. Tak boleh menyiksa binatang. Uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai. 2 bangkai maksudnya mati tak sempat disembelih. As-samak, ikan. Jarad, belalang. Tapi ada tetangga kami namanya Pak Jarod. Itu nama orang, Jarod. Menyembelih ialah melenyapkan roh binatang untuk dimakan. Dilakukan dengan sesuatu yang tajam, selain dari tulang dan kuku. Tak ada pisau. Ada kebetulan tulang iga kambing. Tulang iga ini kan tajam. Dapat kalian tulang iga kambing di bawah pokok metoa, kalian potongkan ke ayam. Boleh? Enggak. Tak boleh. Kuku. Kuku panjang. Ada kok pisau dapur? Tak ada pisau. Tusukkannya kuku ke leher ayam. Tak boleh. Potong kuku setiap hari Jumat. Jangan perempuan kuku panjang. Udahlah kuku panjang sebelah kiri pula. Cuman kalian cebok. Kuku panjang sebelah kiri, kidal pula. Kidal. Bertamu kalian dengan saya ke rumah kalian. Pergi ke rumah ustazah tahfiz Quran. Kasih bakwan. Sedap bakwan nih. Tengok rupa tangan kiri. Rupanya. Kalau masak bakwan, pakai sarung tangan. Beli sarung plastik.
Tak ada sarung plastik, bungkus gula. Kalian pakai tangan, karena berkeringat tangan kalian. Bukan najis, tapi orang jijik. Sebagian orang jijik. Yang makan laki saya Pak Ustadz, tak apa-apa. Biar dimakannya keringat. Terus. Rukun menyembelih. 1. Penyembelih hendaklah orang Islam atau ahli kitab atau yang berpegangan dengan kitab Allah selain dari Al-Quran dan melakukannya dengan sengaja. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Orang Islam menyembelih. 2. Yang disembelih adalah binatang yang halal. Cara penyembelih: A. Binatang yang dapat disembelih di lehernya hendaklah disembelih di lehernya. Dipotong urat tempat lewatnya makanan dan urat tempat keluar napasnya. Kedua, lingkari urat makan sama urat napas. 2 urat itu wajib putus. Urat makan nih, ada urat napas 1, tempat bernapas. Kemarin waktu motong kambing kalian tengok? Ada kalian tengok urat mana urat makan, mana urat napas? Nanti kalau ada pemotongan lagi tengok mana urat makan, mana urat napas. Ayam pun gitu juga. Kalau ayam itu makan, kalau dipotong urat makan itu, tak dipotong urat napasnya, tak mati dia. Potongnya ayam, tak tahu cara motong. Yang putus urat makannya, dilepaskan berdiri balik ayam itu. Bacakannya ayat kursi. Sangkanya ayam itu kemasukan jin. Bukan ayam itu kemasuk jin, kau tak belajar motong. 2 urat mesti putus. Terus. B. Binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jauh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih di lehernya. Menyembelihnya dapat dilakukan di mana saja dari badannya asal dia bisa mati karena luka. Ada sumur lubang tanah. Tiba-tiba lari sapi limosin yang beratnya 1 ton. Masuk dia ke dalam, badannya pas sebesar lubang tuh. Pup. Mau ditarik, cuma menarik 1 ton. Kakinya aja tinggal ke atas. Cuma menyembelihnya? Kalau mati dia dengan menyembelih kaki itu disembelih. Dilakukan di mana saja, asal dia bisa mati. Tapi jangan disiksa. Mana yang cepat dia mati, bunuh. Dengan nama Allah. Kami pernah bersama Nabi, kata Rafi'. Dalam perjalanan, kami berjumpa seekor unta. Punya suatu kaum yang lari. Mereka tak membawa kuda untuk mengejarnya. Maka dilemparlah unta itu dengan anak panah. Unta itu lari kencang. Cuma mau menyembelih unta lari kencang? Dipanah dia. Panah. Mati. Kalau dipanah badannya tak mati. Yang paling cepat dipanah mati otak. Kepala depan. Otak. Cepat mati. Mati unta itu. Rasulullah bersabda, sungguhnya binatang ini ada yang bertabiat seperti tabiat binatang liar. Pada binatang-binatang seperti ini, berbuatlah kamu demikian. Tapi kalau dia tidak liar, diikat, maka sembelih leher. Dari Abu Unsyara, saya telah bertanya kepada Rasulullah, adakah tidak sah menyembelih kecuali di kerongkongan, di leher? Kata Nabi, kalau engkau wacok di pahanya, kalau kau cincang dengan parang panjang di pahanya, sungguhnya cukuplah itu bagi. Potong pahanya, mengalir darahnya, mati. Halal. Tapi dalam keadaan tertentu. Bukan nanti setelah ini kalian asal nampak ayam, potong kakinya. 3. Alat atau perkakas. Menyembelih yaitu semua barang tajam melukakan besi, Pertama syaratnya tajam, berarti besi. Melukai, bisa luka. Bambu bisa, sembilu. Bambu itu dibelah, tajam ujungnya, potong kan, boleh. Kuku sama gigi tak boleh. Kuku, gigi, tulang tak boleh. Kenapa tak boleh? Tersiksa binatang. Tak bisa kuku. Dari Rafi' bin Khadij, alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, makanlah. Kecuali karena kuku dan gigi. Menurut sebagian ulama, dilarang menyembelih dengan gigi dan kuku karena keduanya bagian bukan barang yang tajam. Berarti keduanya tak dapat ditajamkan. Jadi binatang yang disembelih dengan keduanya berarti sama dengan binatang yang mati tercekik. Dilarang dalam ayat di atas.
Terus sunat menyembelih. Sunat menyembelih. 1. Memotong 2 urat yang ada di kanan kiri leher agar lekas matinya. Nah, jadi kalau begitu urat tadi 4. Urat napas, urat makan, urat kanan, urat kiri. Memotong 2 urat wajib. Urat makan, urat napas. Memotong urat kanan kiri sunat. Makanya kalau memotong tuh, kalau orang motong ayam, yakinkan depannya. Bahkan ada dibuatnya keliling. Keliling. Yakin dia putus. Jangan sampai putus. 2. Binatang yang panjang lehernya sunat disembelih di pangkal. Maksudnya supaya lekas matinya. Angsa. Di mana menyembelih angsa? Di pangkal. 3. Binatang yang disembelih itu hendaklah digulingkan ke sebelah rusuknya yang kiri supaya mudah orang menyembelihnya. Ini kambing. Kepala kambing. Maka dibaringkan ke kiri. Dihadapkan ke kiblat. Kalian udah nengok, kalian praktiknya udah, teorinya belakang. Dihadapkan ke kiblat. Kepala kambing sebelah kiblat ke sana. Sana barat. Kepala kambing sebelah utara, ekor kambing sebelah selatan, orangnya menghadap, yang menyembelih itu menghadap ke kiblat, muka kambing itu hadapkan. 5. Membaca bismillah dan salawat. Bismillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca bismillah itu wajib dengan alasan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang telah diuraikan sebelumnya, yang mengatakan bahwa di antara yang haram ialah binatang yang disembelih dengan nama selain dari nama Allah. Bagi pendapat pertama yang mengatakan membaca bismillah sunat, ayat ini tidak menunjukkan wajib membaca bismillah, tetapi ayat itu hanya mengharamkan menyembelih dengan nama lain selain daripada nama Allah. Berarti dengan diam tak menyebut nama suatu pun tak ada halangan. 2 pendapat, tapi kita pakai pendapat yang pertama, yaitu menyebut nama Allah. Menyembelih anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Setelah disembelih sapi, dikuliti, dibuka perutnya, ada janin di dalam, ada anak sapi dalam. Apa hukum memakan anak sapi itu? Halal. Anak sapinya belum disembelih. Kan yang disembelih induknya. Baca. Anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya cukup halal dengan menyembelih induknya. Asal induknya ada disembelih maka Halal. halal lah anaknya. Berarti kalau induknya disembelih dan anaknya juga mati karena induknya disembelih, maka anaknya halal dimakan. Dari Abu Sa'id, Nabi bersabda, fil janin zakatuhu zakatu ummihi. Janin, menyembelih janin binatang dalam perut induknya dengan menyembelih induknya. Mati induknya, mati dia, halal. Bagian yang dipotong dari binatang hidup. Ada kambing gemuk besar, mau disembelih sayang. Tiba-tiba dikirimi kita gulai kambing. Nah, sedap gulai ini. Mana kambingnya, Bu? Tuh, masih ada di samping rumah. Macam mana kau bisa gulai kambing-kambingnya masih hidup? Pahanya jadi potongnya. Apa hukumnya? Baca. Bagian yang dipotong dari binatang hidup. Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup hukumnya sama dengan bangkai binatang itu. Berarti tidak halal dimakan dan dianggap najis. Najis, tak boleh. Tapi enak Pak Ustadz? Najis yang enak. Dari Abu Waqid Al-Laisi, binatang yang dipotong dari binatang hidup, maka yang terpotong itu hukumnya maitah, bangkai. Lanjut. Berburu dengan binatang yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai kuku tajam seperti anjing atau burung elang. Antum punya anjing, tapi anjing ini bukan untuk jaga rumah, dipakai untuk berburu. Binatang anjing ini dilatih. Anjing, nanti kau nampak ada kelinci di hutan, atau ada rusa, atau tangkap. Begitu juga kalau antum punya burung elang, peliharaan elang dilatih untuk berburu. Lalu kemudian dipakai dia untuk berburu. Maka hasil tangkapannya halal dimakan. Dengan 2 syarat. 1. Binatang pemburu sudah pandai terlatih. Tandanya sudah terlatih, ia kalau disuruh menurut, kalau dilarang berhenti. Kalau dia dilarang, stop.
Berhenti dia, diangkatnya tangannya. Lanjut, pergi dia. Kalau dia patuh, halal. Yang diburunya itu halal kita makan. Tapi kalau dia tak patuh, tak. 2. Kalau dia dapat menangkap binatang tidak dimakannya dan hendaklah dibaca bismillah sewaktu melepaskannya. Kalau binatang yang ditangkapnya itu kita dapati masih hidup, Sembelih. wajib disembelih. Dan kalau kita dapati sudah mati, binatang itu halal dimakan. Ada kita punya anjing. Anjing ini sudah kita latih berburu. Kita bawa ke hutan. Ditangkapnya burung puyuh. Mati burung puyuh itu. Boleh kita makan? Boleh. Karena dia yang memburu. Dapatnya dipegangnya puyuh itu. Kita sembelih. Dihalalkan bagi kamu, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kamu yang suci-suci. Wa ma'allamtum minal jawarih. Bagi kamu dihalalkan bagimu yang baik-baik, buruan yang ditangkap oleh mukallibin, binatang, tu'allimunahunna yang sudah kamu ajarkan berburu. Mimma 'allamakumullah sesuai dengan diajarkan Allah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Makanlah binatang yang ditangkapnya itu. Wazkuru smallah 'alaih. Sebutlah nama Allah. Dari Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda, apabila engkau lepaskan anjingmu yang terlatih, kau sebut nama Allah ketika melepasnya. Lepaskan anjing ini, bismillah. Pergi dia. Kemudian binatang itu ditangkap dan dibunuhnya, maka makanlah binatang itu. Kalau dimakannya binatang yang ditangkapnya, maka jangan kau makan. Kita punya anjing, suruh dia berburu, ditangkapnya, jumpa di hutan tuh binatang yang halal, ditangkapnya, tapi dimakannya dagingnya. Boleh kita makan? Enggak. Tak boleh. Dia mesti hanya menangkap saja, hanya menggigit saja, tak sampai dimakannya. Kalau dimakannya haram. Peringatan. 1. Binatang yang dilempar dengan bunduk atau anak panah yang terbuat dari tanah yang keras seperti tembikar tidak halal. Tak halal. Tembikar tuh tempat air yang dibuat dari tanah liat yang dibakar. Kenapa tak halal? Karena matinya karena benda tumpul. Tidak halal, hukumnya sama dengan dipukul. Yang jelas telah dilarang Quran. Adapun yang ditembak dengan peluru yang terbuat dari besi timah, sebagaimana yang biasa dipakai sekarang, sebagian ulama berpendapat menembak dengan peluru tersebut boleh. Dan binatang tersebut halal dimakan. Di Mesir, dekat tempat tinggal kami dulu, ada pokok kayu macam ini. Kalau malam, burung tuh beribu di atas. Saya punya senapan. Di kamar saya ada senapan saya. Jadi kalau malam, habis sholat isya, jam 10, jam 11 jalan, pergilah ke pokok-pokok kayu tuh. Tembak. Bismillah, tuh tak usah ditengok, pasti jatuh. Balik dari berburu tuh dapat 1 kresek. Halal apa haram? Halal. Tapi tak disembelih. Peluru tu tajam, melesat, tus. Macam mana nengok gelap malam? Diarahkan aja ke atas, tus, mati. Pulang ke rumah, tak lagi dicabut bulunya, dikuliti aja, potong, belah, kasih jahe, lengkuas, cabai, bawang, halal. 2. Al-Quran telah mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih bukan dengan nama Allah dan sebagainya. Hukum itu tetap berlaku selama keadaan masih dalam kelapangan. Tetapi bagi orang yang terpaksa karena tidak ada makanan yang lain, Masuk ke hutan, tak ada binatang apapun, tak ada. Yang tinggal hanya babi. Pilihannya mati dengan makan babi. Pilih mana? mati. Kau udah mau mati? Iya, kau udah mau mati. Ada babi ini, ha? Pilih mana? Pilih mati? Tak boleh pilih mati. Pilih babi. Tetapi bagi orang yang terpaksa karena tak ada makanan lain, sedangkan dia takut akan binasa, misalnya mati kelaparan, dia boleh memakan barang yang terlarang tadi. Tapi sekedar untuk menghilangkan Lapar. Aku udah mau mati. Ada babi. Mana babi tadi? Makannya babi. Sudah dimakan? Enak ya katanya. Tak boleh. Hanya sekedar untuk menyumbat perut daripada Mati. Famanit turra. Siapa yang dalam keadaan terpaksa
ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Sedangkan dia tidak menginginkannya, dia sebetulnya tak mau makan babi. Tak pula melampaui batas, tidak sampai kenyang. Fala isma 'alaih, tak ada dosa bagi. Itulah kajian kita tentang makanan dan penyembelihan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Udhiyah, kurban dan akikah.